Selamat pagi, Pak Limcin dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Josephine Query dengan NPM 61620011038 beserta anggota kelompok saya yang lain yaitu Muhammad Admiral dengan NPM 61619011043 dan juga Ega Hafizal dengan NPM 616191092 dan juga Josephine Audrelinata dengan NPM 61620011173. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil visualisasi data dari kelompok kami, dan data yang kami gunakan dalam visualisasi data ini yaitu data bookshop dengan file data bookshop.tdsx. Untuk pertanyaan pertama, yaitu siapakah autor dengan usia publikasi tertua dan juga termuda? Dan apakah usia penulis ini saat mempublikasikan buku itu mempengaruhi tingginya penjualan atau tidak? Pertama-tama, untuk mengetahui usia publikasi penulis ini, kita membutuhkan bantuan dari calculated field, yang nantinya cara kerja rumusnya yaitu kita mengurangkan dari year of publication ini, kita kurangkan dengan year of birthday-nya. Maka didapatkan usia penulis itu saat mempublikasikan buku yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari usia saat penulis itu mempublikasikan buku yang termuda dan juga tertua. Yang termuda pada usia 16 tahun yaitu dengan author name Leonard Nabokov. Dan usia penulis saat mempublikasikan buku yang tertua yaitu pada usia 70 tahun dengan author name-nya yaitu Charles Fenimore. Selanjutnya, kita akan melihat apakah usia penulis ini saat mempublikasikan buku itu mempengaruhi tingginya penjualan buku atau tidak. Kita menggunakan number of checkout untuk mengetahuinya. Dan kita dapatkan buku yang paling banyak tercheck out yaitu sebanyak 1.332 dengan author name-nya yaitu Bianca Thompson. Dan yang paling sedikit yaitu Elizabeth Herbach dengan jumlah buku yang tercheck out itu 3 buah buku dan usia saat ia mempublikasikan buku yaitu 34 tahun. Maaf kalau yang tadi Bianca Thompson itu saat ia berusia 42 tahun. Selanjutnya kita cek untuk yang tadi tertua dan juga termuda. Pada saat Leonard Nabokov berusia 16 tahun, dia mempublikasikan bukunya dan berhasil tercheck out sebanyak 79 buah buku. Dan saat Charles Fenimore ini berusia 70 tahun, dia berhasil menjual buku sebanyak 124 buah buku. Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan dari hasil visualisasi data ini bahwa usia saat autor ini mempublikasikan bukunya itu tidak mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah buku yang terjual. Perkenalkan, nama saya Josephine Audrelinata dengan NPM 61620011173. Visualisasi yang ditampilkan ini bertujuan untuk mengetahui siapa autor dengan rata-rata rating buku tertinggi atau terendah. Dapat dikatakan jika autor tersebut rata-rata rating bukunya tinggi, bisa kita bilang bahwa autor tersebut sukses karena bukunya dapat diterima di masyarakat. Nah, kita akan menggunakan bar chart untuk membuat visualisasi ini dengan warna yang paling gelap merepresentasikan rata-rata rating tertinggi, sedangkan warna paling terang itu merepresentasikan rata-rata rating yang terendah. Bisa kita lihat bahwa Bianca Thompson memiliki rata-rata rating buku tertinggi, sedangkan David Beam memiliki rata-rata rating buku terendah. Di mana kalau kita hubungkan dengan penjelasan sebelumnya tentang usia debut, Bianca Thompson bukan autor yang memiliki usia debut paling tinggi atau bukan senior. Nah, di sini dapat kita bilang bahwa tidak ada hubungan antara autor yang sukses dan terkenal dengan usia debut autor tersebut. Selanjutnya saya Ega Hafizal akan menjelaskan bagaimana menentukan buku dan author berdasarkan genre yang disukai dengan mempertimbangkan harga dan rata-rata ratingnya.
hasil visualisasi data yang telah saya lakukan. Pada bagian kiri ini ada judulnya, lalu selanjutnya ada nama penulisnya, dan pada bar ini menunjukkan rata-rata ratingnya. Warnanya ini menunjukkan rata-rata ratingnya. Dengan semakin cerahnya warna, maka ratingnya semakin kecil, dan semakin tebalnya warna, maka ratingnya semakin besar. Dan untuk ketebalan dan ketipisannya ini menentukan harganya, di mana semakin tebal sebuah barnya, maka harganya semakin mahal, dan jika semakin kecil barnya, maka harganya semakin murah. Lalu jika pembaca mencari buku bergenre untuk anak-anak, dapat dilihat di sini, sebaiknya membeli buku berjudul Banana Slug and the Glass Half Full dari Gloria Green, karena dengan rating di atas 4, dengan rata-rata rating di atas 4, bisa mendapatkan buku ini dengan harga yang cukup murah, yaitu 14,98. Lalu, untuk buku fiksi, bisa membeli buku The Thing Is dari Gloria Green, karena dengan rata-rata rating di atas 4, yaitu 4,327, didapatkan harganya cukup murah, yaitu 8,99. Lalu untuk buku memoir, tidak terlalu banyak pilihan di sini, namun pembaca dapat membeli buku Who Did You Think You Were Kidding dari Philip Antrim, karena memiliki rating yang paling tinggi walaupun perbedaannya cukup sedikit, namun harganya cukup murah, yaitu 29,99. Bahkan harganya itu adalah yang paling murah dibanding yang lain. Untuk buku misteri juga sama, tidak terlalu banyak pilihan, namun pembaca dapat membeli buku berjudul 9803 North Millworth Road dari Caroline Segal, karena dengan rata-rata rating di atas 4, buku ini dijual dengan harga yang paling murah di antara semuanya. Ada yang sama, yaitu bukunya Caroline Segal juga yang berjudul The Wincombe Railway Museum Heist, namun ratingnya sedikit lebih tinggi buku yang 9803 North Millworth Road ini. Lalu untuk non-fiction, baiknya membeli buku Land, Water, Sky, Space dari Elizabeth Herbach, karena memiliki rating tertinggi, walaupun harganya cukup mahal, namun tidak terlalu jauh berbeda dengan buku dengan rating tertinggi kedua, yaitu Don't Check Your Ego dari R.M. Larner, yaitu harganya ada di 48. Lalu untuk buku romance, penulisnya ini semuanya adalah Line dan Tikat. Buku yang harus dibeli pembaca itu yang berjudul Les and Brandy, karena harganya semua sama, harga semua bukunya sama, namun Les and Brandy mendapatkan rating yang paling tinggi. Lalu untuk buku sci-fi fantasy, pembaca disarankan membeli bukunya Bianca Thompson yang berjudul Wreathed With, karena dengan rating yang cukup tinggi, mendapatkan rating tertinggi kedua, dia dapat membeli buku ini dengan harga yang murah, yaitu 21,50. Lalu untuk buku yang adult, sudah jelas langsung pembaca bisa membeli buku berjudul Adventure of Kaya dari World High, karena buku ini memiliki rating tertinggi dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi tentang genre buku yang paling terkenal dan paling laris. Untuk buku yang paling terkenal akan dibandingkan dengan count of award, dan untuk yang paling laris akan dibandingkan dengan number of checkout. Dapat dilihat dari visualisasi ini, yang memiliki count of award tertinggi adalah buku dengan genre sci-fi atau fantasi, sebanyak 6 award. Sedangkan yang paling rendah itu ada pada genre misteri dengan 0 award. Maka dapat kita simpulkan bahwa buku yang paling terkenal adalah buku dengan genre sci-fi atau fantasi. Selanjutnya, untuk melihat buku yang paling laris, genrenya apa, kita melihat dengan number of checkout. Di sini kita bisa lihat bahwa masih di genre sci-fi atau fantasi dengan number of checkout tertinggi, yaitu 4.141. Sedangkan yang paling rendah itu ada pada memoir, dengan number of checkout-nya adalah 239. Maka dapat disimpulkan bahwa yang paling laris itu adalah sci-fi atau fantasi, sedangkan yang paling tidak laris adalah memoir. Kalau kita melihat bentuk grafik secara keseluruhan antara count of award seperti ini, dan juga number of checkout seperti ini,
Bisa kita lihat bahwa polanya itu hampir sama. Sama-sama yang tertinggi ada pada Sci-Fi dan Fantasi, namun ada sedikit beda pada Memoir, itu dia paling rendah di check out, namun sebenarnya yang paling rendah di award itu adalah si Mystery. Nah, dari sini kita bisa bilang ada hubungan antara count of award dengan number of check out, di mana jika number of check out-nya tinggi, maka award-nya juga tinggi. Namun, tidak pada semua genre buku, seperti ada kasus khusus Memoir dan Misteri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu negara manakah yang menjadi tempat tinggal terbanyak atau tersedikit dari para penulis, dan serta dari manakah asal penulis pemenang award terbanyak. Untuk membantu visualisasi data kita menggunakan side-by-side circles, dan didapatkan hasil visualisasi datanya sebagai berikut. Dan dari banyak lingkaran ini, kita tahu bahwa United States merupakan negara terbanyak yang menjadi tempat tinggal para penulis, yaitu terdapat 9 orang penulis yang bertempat tinggal di sana, yaitu ada Bernard Hoff, kemudian ada Bianca Thompson, ada Breivik Lewison, ada Caroline Segal, David Beam, Grace Harrison, Leonard Nakobov, Robert Milowski, dan juga Wendell Berton. Dan untuk negara bertempat tinggal terbanyak para autor yang kedua, yaitu ada New Zealand, dengan 7 orang autor yang bertempat tinggal di sana, yaitu Amelia Wangerin, kemudian ada Anastasia Ines, ada Arthur McCrum, kemudian ada Elizabeth Herbach, ada Hilary Bernhardt, ada Langston Lipman, dan juga Lian Danticat. Dan untuk negara yang menjadi tempat tinggal tersedikit dari para penulis, yaitu ada Singapura, dengan 1 orang autor yang bertempat tinggal di sana, yaitu Patricia Hazard. Dan juga ada South Africa dengan juga sama, yaitu 1 orang penulis yang bertempat tinggal di sana, yaitu Kenneth Douglas. Kemudian untuk melihat autor manakah yang memenangi award terbanyak, kita lihat dari tingginya lingkaran side-by-side circle kita, yaitu di sini ada yang paling tinggi, ada Bianca Thompson dengan jumlah award yang diterimanya, yaitu 4, dan menjadi yang paling banyak, dan dia bertempat tinggal di United States. Kemudian akan dibahas visualisasi tentang publisher atau publishing house versus sales amount dan total checkout. Di sini kita menggunakan side-by-side bar chart, di mana ada 4 publishing house di ketiga negara yang berbeda. Cedar dan Etawin ada di USA, Palimpsest ada di UK, Sound and Sys ada di New Zealand. Kalau dari visualisasi ini sangat jelas terlihat bahwa Etawin itu memiliki sales amount tertinggi dan juga number of checkout yang tertinggi. Sedangkan yang terendah itu ada pada Palimpsest. Maka kita simpulkan bahwa Etawin ini merupakan publishing house yang paling sukses dengan pendapatan tertinggi juga number of checkout-nya tertinggi. Kemudian saya akan menjelaskan calculated field yang kita gunakan yaitu sales amount dengan rumus price dikali 1 min ZN discount. Jadi pada data kita itu ada buku yang tidak memiliki diskon, sehingga dibacanya sebagai data nol atau data kosong. Kalau kita lakukan perhitungan, maka nanti sales amount juga akan menjadi data kosong atau data nol. Untuk menghindari hal tersebut, kita menggunakan fungsi ZN discount. Di mana ZN discount ini, jika diskonnya itu sama dengan 0, maka hasilnya itu juga sama dengan 0. Sehingga 1 min 0, 0 angka, 1 min 0 sama dengan 1 dikali price, maka hasilnya tetap price dari buku tersebut. Maka kita tidak akan mendapatkan data 0 atau data kosong. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara sales amount dan number of checkout. Di sini dapat terlihat bahwa jika number of checkout-nya semakin tinggi, maka sales amount-nya juga semakin tinggi. Terbukti bahwa yang Etawin ini dia paling tinggi, Palimpsest juga number of checkout paling rendah, sales amount-nya juga paling rendah. Sound and Cisco ini kalau dilihat sekilas kan kita nggak tahu angkanya ya, tapi kalau kita lihat di sini, number of checkout-nya 2490, itu lebih rendah daripada si Cedar, yaitu 2700.
Dan juga sales amount yang sound assist ini lebih rendah daripada yang Cedar. Maka kita bisa bilang bahwa number of checkout itu berbanding lurus dengan sales amount. Selanjutnya, saya Muhammad Adnan Ibrahim akan mencoba menjelaskan mengenai pertanyaan yang telah saya buat. Pertanyaan pertama adalah publishing house mana yang mendapatkan penghargaan paling banyak? Dari publishing house tersebut, buku apa yang memberikan penghargaan paling banyak? Dari bar chart yang setelah saya buat, diperoleh publishing house yang memperoleh penghargaan paling banyak adalah publishing house Etawin Shrewdlu Press. Dengan warna oranye ini, publishing house tersebut memperoleh penghargaan sebanyak 9. Dan untuk buku yang mendapatkan penghargaan paling banyak dari publishing house Etawin Shrewdlu Press ini adalah buku The Malay Maroking yang memperoleh 2 penghargaan. Buku lainnya dari publishing house ini hanya memperoleh penghargaan sebanyak 1, 1, dan 1. Untuk pertanyaan kedua, akan saya coba jelaskan mengenai apakah banyaknya halaman mempengaruhi kualitas isi atau konten dalam buku. Dari visualisasi data yang telah saya lakukan, diperoleh bar chart sebagai berikut ini. Semakin gelap warna bar chart, maka banyak halaman dalam buku yang direpresentasikan oleh masing-masing bar akan semakin banyak. Sebagai contoh, bar chart yang ini, buku The Life and Times of an Utterly Inconsequential Person mempunyai halaman sebanyak 2.592, dan bar chart yang lebih terang warnanya, Banana Slugs and the Glass Half Full, mempunyai halaman sebanyak 32. Kualitas isi atau konten dalam buku akan ditentukan berdasarkan rating yang diperoleh oleh buku tersebut. Buku ini dengan halaman 2.592 memperoleh rating sebesar 4.374. Sedangkan buku Banana Slugs and the Glass Half Full dengan halaman sebanyak 32 memperoleh rating sebanyak 4.829. Namun buku yang mempunyai halaman lebih banyak dari buku Banana Slugs and the Glass Half Full tadi, buku The Malay Maroking dengan halaman 2.462, yang mana halamannya juga lebih sedikit dari buku The Life and Times of an Utterly Inconsequential Person, memperoleh rating paling tinggi sebesar 8.858. Maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya halaman tidak mempengaruhi kualitas isi atau konten dalam buku. Pada visualisasi data kali ini, ada 4 publishing house yang diurutkan sesuai dari banyaknya marketing spend yang dikeluarkan. Yang pertama ada Etawin Shrewdlu Press, lalu yang kedua ada Soundsys & Co, lalu ada Cedar House Publisher dan Palimpsest Parenting. Dan selanjutnya akan ditunjukkan apakah marketing spend ini mempengaruhi sales buku. Pada visualisasi data yang selanjutnya, pada bagian ini ada 4 publishing house yang sudah diurutkan dari marketing spend yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu pada bagian ini ada buku-buku mana saja yang telah dipublish oleh publishing house tersebut, dan pada bar ini ditunjukkan banyaknya penjualannya. Diketahui bahwa Etawin Shrewdlu Press ini telah mengeluarkan marketing spend yang terbesar. Namun ada beberapa buku yang laku, namun ada beberapa buku juga yang tidak laku. Namun dapat dilihat di bagian Cedar House Publishers, yang mana dia melakukan marketing spend terkecil kedua, ada beberapa buku, dan bahkan ada satu buku yaitu Heliotrope Pajamas mendapatkan penjualan yang cukup banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa marketing spend yang dilakukan oleh publishing house tidak mempengaruhi banyaknya penjualan buku. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.